Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin, di kajian Rifdatus Sunnah, dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahu ta'ala, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-12. Kita akan melanjutkan kaidah yang ke-12. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap kita memiliki barometer dan ukuran dalam menilai sesuatu. Setiap orang memiliki ukuran ataupun barometer di dalam menilai sesuatu. Misalnya, kalau ditanya dengan siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling mulia? Maka jawaban yang akan keluar dari setiap kita pun berbeda-beda. Sebagian akan menjawab orang yang mulia yang banyak uangnya, orang kaya. Sebagian menjawab orang yang mulia itu yang kedudukannya tinggi, punya jabatan di masyarakat, banyak pengikutnya, ataupun punya jabatan tertentu. Sebagian lagi mengatakan, oh, orang yang mulia itu yang masih silsilahnya keturunan dari Rasul. Sebagian lagi mengatakan, oh, orang yang paling mulia itu yang masih silsilah darah biru. Apa darah biru? Keturunan apa? Keturunan raja. Maka orang ketika ditanya pun demikian, jawabannya satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada lagi yang ketika ditanya dengan ini, oh, orang yang mulia itu yang kemana-mana bajunya keren, berdasi, kemudian pakainya mobil mewah, ya, ataupun dengan sejenisnya. Tetapi sekarang kita akan melihat bagaimana ukuran menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala siapakah orang yang paling mulia? Apakah dia orang yang paling banyak hartanya? Apakah orang yang paling tinggi pangkatnya? Ataukah orang yang masih keturunan dengan raja ataupun rasul? Siapa yang dimaksud dengan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kita akan kaji di dalam malam hari ini, yaitu kaidah yang ke-12. Kaidah Qur'aniyah. Maka kita akan ambil kaidah yang ke-12 dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ayat ini sering kita dengar, jemaah. Ayat ini sering kita dengar, bahkan sudah hafal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang banyak hartanya, kedudukannya, jabatannya, tetapi atqakum. Mereka atau dia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini adalah kaidah yang harus setiap kita itu tanamkan. Kaidah yang sangat mulia yang harus setiap kita untuk apa? Untuk menghafal, kemudian untuk menanamkan tentang siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Ayatnya sering kita dengar, terkenal, tetapi seringkali kita itu lupa dengan ayat ini untuk mengamalkan di dalam menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengukur kemuliaan seseorang bukan karena jabatannya. Kalau yang dijadikan ukuran jabatan Fir'aun itu enggak apa? Ya, enggak mungkinlah dibinasakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Karena menunjukkan bukan orang mulia di sisi Allah. Bukan manusia yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah ya binasakan. Padahal kurang apa? Kurang apa jabatannya? Fir'aun. Kekuasaannya besar, tetapi bukan orang yang mendapatkan kabar tentang orang yang bertakwa, tidak. Dan Allah juga mengukur kemuliaan seseorang bukan karena harta. Kalau karena harta, ya Qarun orang kaya jemaah. Bukan kaya lagi, kaya raya. Disebutkan Qarun itu menyimpan harta bendanya, emasnya, peraknya, disimpan di gudang-gudang. Saking banyak kunci untuk mengunci gudang yang ada harta bendanya Qarun. Ya, maka sampai kuncinya itu digotong, dipanggul 4 orang jemaah. 2-2 dipanggul. Itu baru apa? Kuncinya. Kayak kunci jenengan punya kunci rumah. Kunci taruh, kamar kunci, yang punya kunci saking banyaknya dipanggul 2 orang. Ya, berapa itu rumah itu? Saking kuncinya banyak dipanggul 4 orang untuk Qarun. Itu baru kunci gudang hartanya, belum ngelihat hartanya kayak apa. Maka orang hari ini ketika
punya harta, kemudian punya kekayaan, sombong, hati-hati. Ya. Kaya tetapi sombong. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengukur kemuliaan seseorang bukan karena jabatan, kedudukan ataupun harta, dan juga bukan karena keturunan. Kalau ukurannya keturunan itu Abu Thalib kurang apa? Tahu Abu Thalib jemaah? Kenal. Pamannya Rasul. Ya. Bukan kenal, tahu lah begitu ya. Pamannya Rasul Abu Thalib. Kurang apa dia padahal? Bukan orang yang jauh, tapi langsung keturunannya, masih pamannya. Kalau kemuliaan dilihat dari keturunan, Abu Thalib kurang apa? Ya. Kemudian juga Allah mengukur kemuliaan seseorang bukan karena warna kulit. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hitam kelam. Apa hitam kelam? Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya kuning kemerahan, ada yang warnanya sawo matang, hampir busuk. Warna loh ya, bukan sawonya. Allah Subhanahu wa taala mengukur seseorang itu bukan dari warna kulit, dan juga bukan karena suku. Kadang-kadang suku itu ya menjadikan seseorang itu sombong. Gak ada, Allah tidak ada memberikan kaidah kemuliaan dilihat dari suku, gak ada. Ya. Apalagi merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain. Ya. Ataupun mungkin sampai seandainya itu orang Arab merasa lebih mulia daripada orang Jawa. Dari mana? Bukan dari itu. Allah yang memberikan kaidah di sini. Sampai pernah ada. Ya, pernah ada, Pak? Ya bukan pernah ada. Ya disebutkan ada sampai orang itu, ada yang orang Arab nggak mau nikah sama orang Jawa. Nanti apa? Karena dianggap lebih rendah. Lebih rendah. Padahal tidak ada kaidah demikian. Ya. Dianggap lebih rendah, enggak. Kalau enggak nikah sama orang selain Arab untuk mempertahankan kearabannya silahkan. Tetapi ketika tidak mau menikahkan dengan selain dari itu karena merasa sukunya lebih baik, kemudian suku yang dia anggap yang selain mereka itu rendah, ini enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Kalau pengen mempertahankan kearabannya silakan, tetapi memandang suku yang lain sebagai suku yang rendah, ini yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ukuran yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini bukan karena suku ataupun negara. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah bahwa kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya. Dilihat dari ketakwaannya, bukan dari bahasanya. Oh, saya bahasanya Arab. Ya. Betul, bahasa Arab dimuliakan. Kenapa Al-Quran turun? Tetapi bukan setiap orang yang berbahasa Arab itu lebih baik dari yang bahasa Jawa. Enggak ada. Kaidah dari mana? Kita tahu bahasa Arab bahasa mulia. Kenapa? Allah memilih Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah memilih Rasulnya dengan berbahasa Arab. Tetapi tidak setiap orang yang berbicara dengan bahasa Arab itu lebih baik dari orang yang tidak berbicara selain Arab. Dari mana? Nah, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat ayat komplitnya di dalam ayat ini. Ya. Kita lihat ayatnya, ya, karena ini kan potongan. Sebagaimana kita lihat, ya, kita baca dari ayat yang ke-11-nya. Sehingga Allah, ya, sebutkan dalam ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Kaitannya tentang apa? Berkaitan dengan apa ini ayat? Kita baca mundur dari ayat yang ke-11-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman. Kalimat yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, dengerin, pasang telinga dan buka mata, katanya beliau. Apa kata Allah? La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekumpulan laki-laki di antara kalian merendahkan sekumpulan laki-laki yang lainnya. Janganlah sekumpulan laki-laki dari kalian merendahkan sekumpulan laki-laki yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang kalian rendahkan, kaum yang kalian rendahkan itu lebih mulia dari orang yang merendahkan. Loh. Bisa jadi orang yang kalian itu rendahkan mereka lebih mulia. Ya. Wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah wanita-wanita itu merendahkan wanita-wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi para wanita yang direndahkan itu lebih mulia daripada orang-orang yang merendahkan. Insyaallah ini ayat 11-nya. Ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan, ya, sesudah iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kemudian waman lam yatub faulaika humul zalimun. Waman lam yatub faulaika humul zalimun. Dan barang siapa tidak bertobat, maka Allah, ya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini ayat yang ke-11-nya. Jangan merendahkan satu dengan yang lain. Jangan merasa, oh saya nih keturunan Nabi, sudah dapat kapling surga. Kapling surga. Ya. Oh saya nih keturunan Arab, lebih mulia dari selain Arab. Dari mana? Allah mengabarkan demikian. Jangan kalian merendahkan satu dengan yang lain. Atau sebaliknya, oh orang Jawa lebih mulia dari selain Jawa. Enggak ada. Ya. Kemudian ayat setelahnya, ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil lagi. Tadi ayat yang ke-11 Allah memanggil, yang ke-12 panggil lagi. Ya. Apa kata Allah? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Jauhilah oleh kalian, ya, berprasangka untuk menjauhkan dari apa? Ya, dari prasangka, kecurigaan. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da.
Kemudian dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Jangan mencari keburukan orang. Ya. Mencari-cari ngorek-ngorek kesalahan orang. Namanya orang kalau dicari kesalahannya ya banyak. Dan janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lainnya. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kemudian Allah, adakah seorang di antara kalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Ya. Apakah kalian dengan melakukan seperti itu tadi, ya, maukah kalian disamakan dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati karena menggunjing, menggibah, mencari-cari kesalahan, ya. Kemudian Allah sebutkan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ayat yang ke-13-nya. Nah, ini yang ayat yang ke-13 yang kita ambil. Ya, kalau ayat yang ke-11-nya tadi, agar jangan saling merendahkan satu dengan yang lain. Ayat yang ke-12-nya agar kita menjauhi prasangka-prasangka. Prasangka ini katanya begini betul, ya, mencari-cari kesalahan, ya. Adapun ayat yang ke-13-nya dipanggil secara umum, ya ayyuhan nas, karena panggilan itu an-nas untuk manusia tadi. Yang pertama itu orang-orang mukmin. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Bencong nggak masuk berarti jamaah. Masuknya kemana? Laki-laki dan perempuan doang. Orang kan sering ada begitu. Dari belakang kelihatan perempuan, penampilannya perempuan dari belakang, dicolek nengok jenggotan, kabur. Ya. Allah menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dan ini pernah kita bahas di kaidah sebelumnya. Wa laisa dzakaru kal untha. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian, setelah Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian syu'uba. Ma makna syu'uba? Apa makna dari syu'uba? Kalian berbangsa dan bersuku-suku. Ada suku A, suku B, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera. Sumatera apa? Ada Medan, ada Padang, ada mana lagi? Ya macam-macam suku-suku itu banyak. Allah menjadikan kalian setelah Allah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Allah telah menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Cina, ada bangsa Amerika. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Bukan saling menyombongkan diri. Bukan saling menyombongkan diri. Oh, karena ini dari negara ini lebih baik dari negara itu. Enggak. Oh, karena negara ini lebih baik dari negara itu. Belum tentu. Ya. Kenapa Allah menciptakan, menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Agar saling mengenal. Saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Baru Allah tutup dengan ayat ini. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah ayatnya. Sebutkan ayat ini adalah ayat yang sebelumnya berbicara tentang apa? Agar kita tidak mudah untuk fanatisme dengan suku,
dengan golongan, dengan kelompok. Kadang-kadang fanatisme berlebihan. Kalau cinta suku, boleh cinta suku, silahkan. Tetapi fanatik terhadap suku, ya jangan. Oh, saya nggak mau ngaji kecuali ustadznya orang Jawa, misalnya. Memang Rasul orang Semarang apa? Kan bukan. Ya. Jadi bukan apa? Bukan demikian, jemaah. Silakan cinta negara, tetapi menganggap negara lain adalah hina, lebih hina. Ini nggak boleh. Cinta suku silahkan, cinta negara harus, tetapi jangan sampai merendahkan yang lain. Dari mana kaidah begitu? Ya. Kadang-kadang cuma beda dikit, ya, sampai akhirnya menjadikan keributan. Tidak, jemaah. Maka ayat tadi menerangkan demikian, baik bersuku, bangsa, bahasa, warna kulit, ataupun juga karena yang lainnya. Maka Allah sudah memberikan kaidah besar untuk kita. Kaidah besar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagai bukti disebutkan dalam hadis Nabi, Rasul pernah membawakan ayat ini. Rasul pernah membawakan ayat ini dibacakan di depan seluruh para sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Hibban, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauma fathi Makkah. Rasul pernah berkhutbah ribuan orang ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah terjadi kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Atau yang kita kenal dengan penaklukan kota Mekah, yang sebelumnya dikuasai orang-orang musyrikin Quraisy, sudah menjadi negeri kaum muslimin. Maka dikumpulkanlah para sahabat yang ketika itu jumlahnya 10.000. Ini sahabat yang datang ke Mekah untuk Fathu Mekah. Dan dikumpulkan penduduk Mekah kala itu. Kemudian Rasul berkhutbah. Maka Rasul memanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia, di depan orang ribuan. Innallaha qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah. Abiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan untuk kalian fanatik jahiliyah. Gak boleh sama Rasul. Allah telah menghilangkan untuk kalian, gak boleh lagi setelah ini fanatik jahiliyah. Karena memang dulu orang-orang jahiliyah, jamaah, itu sangat memuliakan sukunya. Jadi kalau di Mekah itu ada suku paling mulia, dianggap paling mulia, itu namanya suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini punya yang disebut dengan, setelah suku kemudian marga lah begitu. Marganya apa? Ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Tamim, ada macam-macam. Dan dari sekian itu yang paling dihormati itu diantaranya yaitu dari Bani Hashim. Bani Hashim itu marganya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, banyak. Dan mereka sangat sangat fanatik terhadap kesukuannya. Kemudian dalam kemargaannya. Sampai dahulu mereka kalau sukunya itu perang atau marga dari kerabatnya ribut, itu mereka enggak tabayun dulu. Yang penting dari suku kita yang ribut kita harus bela, mau benar mau salah nggak peduli, harus bela, begitu saking fanatiknya. Nah, itu orang Quraisy dahulu demikian. Ya, sudah nggak peduli lagi sudah. Bahkan mereka memandang selain dari sukunya itu dengan merendahkan mereka, atau memandang selain dari suku mereka dengan sebelah mata. Bukan mandang sebelah mata begini satu, bukan maksud sebelah mata itu merendahkan begitu sama. Maka Rasul ketika Fatu Mekah mengkabarkan mereka semuanya, tidak ada lagi fanatik. Tegas Rasul. Tidak ada lagi fanatik jahiliyah. Apalagi ini saja Rasul mengatakan kepada tentang suku. Paling kadang-kadang cuman fanatik terhadap yang di bawah itu, cuman supporter bola fanatik sampai ribut berantem, ya. Cuman ini pendukung klub B, ini pendukung klub A, ribut, ya, fanatik. Ini partai A, partai B, ribut. Ngapain? Fanatik. Rasul mengingatkan, ayyuhan nas, innallaha qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kalian fanatik jahiliyah. Jangan begitu tuh fanatik jahiliyah, begitu. Merasa lebih baik, merasa lebih ini, akhirnya wa ta'adhamuha bi abaiha, dan Allah sudah melarang untuk sombong kepada nenek moyang atau keturunan dari bapak ataupun nenek moyang atau kakek moyang kalian. Sombong. Kalau bangga nggak apa-apa, tetapi jangan sampai merendahkan orang. Rasul melanjutkan, khannasu rajulani, orang itu cuma ada dua, kata Rasul. Barrun taqiyun karimun Allah, orang yang bertakwa yang mulia di sisi Allah, satu. Wa fajirun syaqiyun hayyinun Allah, orang yang pendosa yang sulit dan hina di sisi Allah. Ada orang yang mulia di sisi Allah dan ada orang yang hina di sisi Allah. Cuma dua, kata Rasul. Ini di depan puluhan ribu orang jemaah ketika Fatu Mekah. Jelas tegas Rasul. Jadi jangan sampai setelah ini ada lagi fanatik jahiliyah itu hilang gitu. Fannasu banu Adam. Manusia semuanya keturunannya dari anak Adam, keturunannya Nabi Adam. Manusia semuanya banu Adam, keturunannya Nabi Adam. Mau itu yang kulitnya merah, putih, kuning, hitam, mau yang itu bahasanya Sunda, bahasanya Jawa, bahasanya mana lagi? Bahasanya Inggris sekalipun, keturunannya Adam. Disadarkan lagi, iya ya. Padahal kita satu sumbernya, kenapa harus menyombongkan diri dengan merendahkan yang lain? Wa khalaqallahu Adama min turab. Kemudian Rasul mengingatkan kembali, dan ingatlah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Mau yang disombongin apa? Wong kita itu keturunan Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Sadar begitu maknanya. Ya, kemudian Rasul melanjutkan, qala Allah Ta'ala, kemudian Rasul membacakan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 tadi.
Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Itu Rasul terang-terangan menyebarkan begini. Ya, menyampaikan ilmu. Jadi nggak ada yang namanya Islam itu mengajarkan rasis, nggak ada. Justru Islam itu apa? Ya, anti rasis. Menghina, merendahkan suku yang lain nggak ada. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Wa akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa demikian? Karena bahwa amal yang didapatkan itu, kebaikan yang akan didapatkan bukan karena dari warna kulit, bukan dari bahasa, bukan juga dari nasab, tetapi seorang mulia itu karena amalnya, karena ketakwaannya, karena iman dan takwa. Itulah yang mengangkat seseorang, bukan karena sukunya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tetapi karena amal solehnya. Rasul sampai mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang lambat amalnya tidak mengejar nasabnya, walaupun nasabnya tinggi, keturunannya Nabi, tetapi malas beramal, malas untuk melakukan amal soleh, gak bisa mengejar nasabnya yang mulia. Kenapa? Karena kemuliaan dikejar dengan amal soleh, bukan karena nasab. Begitu. Ini Rasul yang mengabarkan, jamaah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya. Sehingga kita tahu ya kaidah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Cuman kadang-kadang orang beda tadi. Seringkali melihat itu karena dunianya. Seringkali orang melihat itu apa? Hartanya. Ya. Jika datang laki-laki mau melamar anaknya, orang tuanya yang ngelihatnya biasanya yang dilihat datangnya pakai apa? Wah, pakainya apa? Ontel. Wah, ini mah masa depannya nggak karuan ini, nggak jelas ini. Yang dilihat harta. Jika datangnya pakainya motor, motor hujanan mas, nggak jadi. Ketika yang datang pakainya mobil, apalagi mobilnya mengkilap, wah ini nih kayaknya cocok ini sama anak saya. Ternyata mobil charteran sama. Ya, pulang-pulang apa? Nyesal. Kenapa nangis? Mobil charteran. Gara-gara yang kelihatan orang karena bawanya apa? Ya, nah itu makanya jangan apa tertipu. Nah itu contoh jemaah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita apa? Orang yang paling mulia. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan karena dunianya, bukan karena kerjaannya. Kadang-kadang enggak, orang mau nikah, mau ngelamar. Maaf mas, kerja sampean apa nje? Saya pedagang. Dagang apa? Ya dagang ini. Kayaknya ketika dengar yang kurang apa, kurang ya, yang kurang apa, ya dagang yang kurang apa, kurang besar misalnya. Wah langsung apa, langsung lemas, repot begini. Kalau kerja ditanya, kerjanya sudah jadi pegawai tetap belum mas? Yang penting kan tetap bekerja. Walaupun tidak harus menjadi pegawai tetap, yang penting tetap bekerja, kan begitu. Bedanya apa? Ya ada beda dikit lah. Ya. Orang kan nggak harus jadi pegawai tetap.
Yang penting rajin dan tetap bekerja. Nah, itu. Nah. Ketika cuman kerjanya apa? Ngajar. Ngajar apa? TPQ lah, TPQ. Nah. Loh, TPQ itu termasuk kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu. Nah, jadi apa? Kita disampaikan oleh Nabi tentang orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena dunianya ternyata jamaah, tetapi karena apa? Karena amalnya. Dari manapun dia berada, dari suku manapun dia ada. Kita juga lahir nggak pernah mesen kok, betul jamaah? Ya, pernah jenengan mesen, ya Allah nanti kalau saya lahir di Jawa aja ya, nggak ada kita mesen, nggak ada kita mesen begitu. Sehingga ngapain kita meremehkan, merendahkan orang yang tidak sama? Ya, mungkin kita lahir aja nggak pernah mesen. Coba bayangkan seandainya antum waktu itu lahir di Eropa, mungkin agamanya bukan Islam itu, mungkin di sana banyak orang yang nggak beragama Islam. Dari sekian manusia jutaan, kan semuanya juga nggak beragama Islam, ada yang lain-lain. Tetapi kan Allah ngasih antum nikmat Islam. Kita nggak pernah mesen sebelum lahir, ya Allah nanti kalau lahir, kalau saya sudah lahir ke dunia, saya agama Islam J. Ada yang pernah mesen begitu? Nggak ada. Kita nggak pernah mesen jamaah. Ya Allah nanti kalau saya lahir, orang tua saya sudah muslim. Nggak ada. Kita nggak tahu orang tua kita dulu waktu kita lahir, nggak tahu. Taunya udah gede, orang tua muslim. Coba kalau seandainya enggak, kita kan nggak tahu. Sehingga tidak ada yang namanya kemuliaan itu dilihat dari apa? Dari suku, ataupun dari bahasa, ataupun dari tempat, tidak. Tetapi dari takwa. Lihat tempat yang paling Allah cintai di mana? Mekah. Ya, ada di Masjidil Haram, paling mulia, tempat paling mulia di dunia. Kalau antum lihat tempat paling mulia di situ, pemandangannya enak. Adanya gunung kok. Masih indahan mana? Bukit Ungaran. Kelihatan hijau. Itu kan dari keindahannya. Tetapi Allah menjadikan kemuliaan tempat bukan karena indahnya, bukan. Tetapi karena banyak orang yang bertakwa di situ, orang banyak beribadah. Ada Ka'bah di situ, sehingga tempat itulah tempat yang terbaik di sisi Allah. Bukan karena pemandangannya. Kalau tempat yang mulia itu diukur karena pemandangannya, tempat paling baik sedunia. Baik apanya, menurut siapa? Ya, tetapi Allah memilih di sana, padahal panas, pemandangannya batu, air susah, bahkan ya apa? Kalau dingin banget, kalau panas, pemandangannya batu, pohon jarang. Tapi kalau antum di gunung gitu kan, di puncak, wah, udaranya seger gitu kan, dingin, pemandangannya hijau, sejuk, kan begitu. Tetapi Allah memilih tempat terbaiknya bukan karena apa? Bukan karena pemandangannya, tetapi paling baik karena tempat untuk manusia beribadah. Seperti masjid, tempat yang Allah paling cintai di masjid. Kenapa bukan di pasar? Di pasar kan menghasilkan uang. Betul. Banyak orang jualan kan menghasilkan uang. Menguntungkan karena di situ berputarnya harta manusia. Orang bisa senang dapat untung, orang bisa kaya karena dapat untung besar. Di mana? Di pasar. Allah menilai tempat terbaik masjid bukan karena dilihat dari apa? Dari harta. Tetapi karena masjid tempatnya ibadah. Ya. Masjid sepi, kalau di luar jam-jam sholat,
Orang duduk di masjid yang nggak dapat duit, kalau duduk ngomong turun kan enggak. Tapi karena bukan dilihat dari harta di situ. Kalau ukurannya harta, pasar tempat terbaik. Tetapi Allah memilih masjid kenapa? Untuk orang beribadah. Sebagaimana juga manusianya. Allah memilih manusia yang paling mulia di sisinya bukan dilihat dari apa? Bukan dilihat kayanya, sukunya, bahasanya, kulitnya, negaranya, tetapi orang yang paling bertakwa itulah Allah menjadikan apa? Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Agar kita itu tidak mudah meremehkan orang. Siapa yang menjamin bahwa orang selain Arab tidak lebih mulia dari Arab? Siapa yang jamin? Begitu pula orang Jawa, misalnya apa? Lebih mulia dari selain Jawa? Dari mana? Gak ada. Agar kita tidak apa? Mudah meremehkan orang, merasa lebih dari yang lain, atau mungkin sombong terhadap dirinya. Gak ada. Karena Allah menilai ketakwaan ya itu sebagai barometer, sebagai ukuran orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu seandainya nasab orang Arab, ya, Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Tetapi Rasul mengatakan tentang Salman, ya, huwa minni, termasuk dari bagian kami. Bagian dari kami, kata Rasul. Salman bagian dari kita, dari keluarga kita. Salman orang Persia, bahasanya bahasa Persia. Lihat Bilal bin Rabah, orang Afrika, Ethiopia Timur, Habasyah. Ya. Tetapi dia termasuk, ya, Rasul pernah mengatakan, saya telah mendengar suara sendalnya sudah di surga. Bukan sendalnya doang yang masuk surga. Maknanya apa? Kalau suara sendalnya sudah di surga, apalagi orangnya gitu loh. Itu. Apalah artinya kalau itu harta tapi menghalangi dari kebaikan seperti Fir'aun, atau mungkin hartanya, ya, atau mungkin hartanya seperti Qarun. Apalah artinya nasab kalau itu Abu Thalib. Ya. Jadi apa? Ketakwaan di sisi Allah itulah yang menjadikan ukuran orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya kita tidak pernah meminta dan juga memesan kita lahirnya di mana, dengan warna kulit seperti apa, orang tuanya bagaimana, kemudian dengan bahasa apa yang kita gunakan, di negara mana kita tidak pernah kita memesan. Maka karena ini adalah suatu yang manusia di batas kemampuannya, di luar batas kemampuan. Kan nggak ada yang pernah kita mesen, lahirnya di mana, bahasanya apa, orang tuanya gimana, di daerah mana. Ini kan kita nggak pernah mesen, ini di luar batas kemampuan manusia karena kita nggak pernah minta. Adapun tentang takwa, iman dan amal soleh, ini peluang semuanya bisa. Maknanya begitu. Adapun iman dan amal soleh, ketakwaan kepada Allah, semuanya mampu, bisa diraih. Tapi kalau tadi kita lahirnya di mana, ya, bahasanya apa, kulitnya, warnanya apa, kita nggak punya kemampuan, sudah di batas kemampuan kita. Nggak pernah mesen. Tetapi ketakwaan dengan iman dan amal, orang bisa dapat, gitu, bisa diusahakan biar menjadi yang demikian. Peluangnya sama, mau itu Arab, mau itu Jawa, mau itu yang lainnya, mau bahasanya manapun, dilahirkan dimanapun, di negara manapun tinggal, maka peluang untuk mendapatkan ketakwaan itu sama. Rasul mengatakan, al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Seorang muslim itu saudara, semuanya saudara. Mau itu dari mana negara, orang muslim saudara.
sedulur, begitu maknanya. Mau itu bahasanya apa, kulitnya warnanya apa, orang muslim itu sama, saudara. Maka aneh bin ajaib ketika sama-sama Islam ribut, cuman gara-gara apa? Gara-gara pilihan calon beda, ribut. Pilihan partainya beda, ribut lagi. Cuman beda pengajian, ribut lagi. Ya, padahal Rasul mengatakan al-muslimuna ikhwatun. Muslim itu sedulur. La fadla li ahadin ala ahadin. Tidak ada kemuliaan satu dengan yang lainnya, enggak ada. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini tentang kaidah yang ke-12 ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang dimuliakan Allah, tapi intinya adalah takwa. Maka sebelum Rasulullah lahir, nenek moyang Rasulullah itu kan belum bertakwa. Nah, kenapa yang nenek moyang Rasulullah itu dikelompokkan menjadi kelompok yang mulia? Itu alasan karena karya atau karena apa atau karena apa? Gimana Pak? Ulangi Pak. Rasulullah kan termasuk dari keturunan orang-orang yang dimuliakan. Iya. Nah, itu anak-anak apa? Sebabnya apa gitu ya Pak? Yang lain kan tadi sudah disebutkan. Iya. Karena takwaannya. Iya ya. Padahal timbulnya takwa itu setelah Iya. Rasulullah menjadi Rasul. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Ada? Silakan bacakan. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Cukup. Satu lagi terakhir. Ada lagi yang di sini? Ya, kalau nggak ada saya jawab. Pertama, bagaimana tentang nenek moyang Rasul tadi disebutkan orang-orang yang mulia itu dengan iman, amal soleh, yaitu dengan takwa. Takwa, ya, iman dan amal soleh. Tapi tadi disebutkan tentang nenek moyang Rasul, padahal ketika itu belum diutus Nabi. Kenapa disebutkan mulia? Pertama, jadi mulia yang dimaksud bukan iman dan amal, tetapi karena nasab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kakek-kakeknya itu, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay sampai akhir, itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Di antaranya kakek Nabi yang nomor 4 yang namanya Qusay. Itu punya jasa besar di Quraisy. Kenapa? Karena dari orang ini, kakeknya Nabi yang nomor 4 ini dianggap sebagai pahlawan. Apa jasanya? Pernah mengumpulkan orang-orang yang masih keturunan Quraisy, dikumpulkan dari Yaman, dari Syam, dari mana-mana, dia keliling. Dikumpulkanlah orang-orang yang masih keturunan dari Quraisy, dikumpulkan tinggal di Mekah. Ini yang pertama. Kemudian kakeknya lagi setelahnya, ke bawahnya lagi, yaitu Hashim, ya, atau Abdul Manaf. Abdul Manaf dikenal dahulu orang yang sangat dermawan. Jadi orang yang haji waktu itu, orang yang haji dikenal Abdul Manaf ini kakek Nabi yang nomor 3. Itu orang yang sangat dermawan. Jadi orang yang datang ke sana dikasih apa? Ya dikasih jamuan. Di jamuan yang enak-enak gratis. Sampai dikenal orang apa yang sangat dermawan. Jadilah terkenal. Kemudian setelahnya Hashim, kakek Nabi yang keduanya.
Ya, kakek Nabi yang nomor 2 setelah Abdul Muthalib, kan gitu. Hashim ini kakek Nabi yang punya jasa besar yang membuat adanya perjalanan perdagangan dari negeri Syam kemudian ke negeri Yaman yang disebut di dalam Al-Quran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yaitu ya tentang perjalanan di musim panas ke negeri Syam dan ketika waktu dingin ke negeri Yaman. Siapa yang pertama kali membuat ini yang menjadi pasokan besar, usaha besarnya penduduk Mekah, yang pertama membuat ini kakeknya Nabi Hashim. Kemudian Abdul Muthalib, kakek Nabi yang pertama, terkenal juga menjadi pahlawan. Kenapa? Karena dialah lewat mimpinya dia ketemu air Zam-Zam. Dulu sudah ada, tapi sudah ditutup sama suku Jurhum. Bertahun-tahun nggak ada itu, sudah ditutup sumurnya, dihilangkan. Sampai zamannya kakeknya Nabi Abdul Muthalib, ya, mimpi bahwa ditunjukkan di sumur Zam-Zam letaknya di sini. Akhirnya bangun mimpi, dibongkar betul, ketemu lagi sumur Zam-Zamnya, air Zam-Zamnya ketemu lagi sampai hari ini. Sampai hari ini kita hidup. Sehingga mereka menganggap orang-orang Quraisy dari kakek-kakeknya Nabi itu orang-orang mulia. Kenapa? Dianggap punya jasa dan juga dianggap orang mulia. Karena mulianya di sini bukan karena amalnya, ya, tetapi dianggap karena pernah punya jasa besar untuk Quraisy. Allahu a'lam. Gitu, Pak. Ya. Yang kedua, bagaimana tentang ciri-ciri orang yang bertakwa? Ya. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai yang kelima, di situ disebutkan karena ciri-cirinya banyak. Ya, ciri-cirinya banyak, di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Apa beriman dengan yang gaib? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Kemudian mendirikan sholat, ya, wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata, mendirikan sholat, membayar zakat. Itu ciri-cirinya. Ya, mengamalkan yang Allah perintahkan, minimal yang wajib-wajibnya, minimalnya. Menjalankan yang Allah perintahkan yang wajib, itulah ciri-cirinya. Ya, bukan dilihat takwa itu dari hatinya, hati nggak kelihatan. Ada orang nggak sholat, kenapa Pak nggak sholat? Yang penting hatinya. Ya enggak, yang penting hatinya. Nggak sholat kok hatinya gimana? Ya, kenapa? Karena ciri itu nampak. Ya, walaupun orang sholat hatinya nggak baik ada, tetapi diantaranya adalah apa? Yang pertama zahir, kemudian batinnya benar. Ya, batinnya benar. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apa? Ya, dia beriman kepada Allah tadi. Ya, nanti bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama, ya, dan setelahnya itu di situ sebutkan orang-orang yang bertakwa seperti apa. Insya Allah, ya, komplitnya, walaupun ada yang lainnya itu sudah mewakili. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.